Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini dengarkan ya, buat Ridwan Kamil ya, ini dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Jackmania, yakni Persija ya, bahwa kenapa hanya Ridwan Kamil yang mengatakan saya akan mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi. Nah, nampaknya ini tidak sejalan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jackmania ini, begitu kan? Jackmania mengatakan begini. Gubernur yang terbaru ya, calon-calon gubernur itu harus selevel dengan Anies Baswedan atau Sutioso yang memberikan kontribusi besar kepada Jackmania. Itu kan secara tidak langsung bahwa sampai hari ini belum ada seperti RK, seperti Pramono, apalagi Pangrekun begitu kan, setara dengan Anies Baswedan, selevel dengan Anies Baswedan ya kepada Jackmania. Ya kita bayangkan begitu kan, kita lihat saja apa yang disampaikan janji dari RK. Ridwan Kamil janji buktikan cinta kepada Persija The Jackmania bila terpilih. Apa begitu kan, kalau tidak ada actionnya ya sama aja bohong begitu kan. Sama aja, oh ya saya akan mengembangkan ini, mengembangkan itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada action. Ya tidak bisa begitu kan. Coba kita bandingkan ya dengan Pramono dengan Rano Karno. Saya akan tunjukkan ya bagaimana janji-janji mereka yang kemudian kena begitu kan ya. Saya bukan pendukung siapa-siapa ya, tapi kami melihat bahwa realitasnya janji yang kemudian dilakukan oleh Pramono dan Rano Karno. Kita lihat saja. Kabar gembira bagi Jackmania, Pramono berjanji akan permanenkan JIS sebagai kandang dari Persija Jakarta. Nah, ini kita lihat saja ya. Kita baca begitu. Kabar gembira lagi, Jackmania, Pramono berjanji akan permanenkan JIS sebagai kandang dari Persija. Nah, kita mengambil kesimpulan apa yang kemudian menjadi ya reaksi begitu dari Jackmania ini dengan janji-janji Ridwan Kamil dengan Pramono itu jauh begitu kan. Sedangkan janji dari Ridwan Kamil ya hanya ingin membangun ini, membangun itu begitu, tidak ada reaksi. Ya kalau Pramono saya akui ini ada reaksi bahwa kalau mereka kabarnya kalau terpilih begitu kan ya akan permanenkan JIS. Apakah Ridwan Kamil bisa mempermanenkan JIS ya sebagai kandang Jackmania atau Persija di situ begitu? Saya kira tidak berani mereka. Kenapa? Karena partai-partai di dalamnya di situ begitu kan benci terhadap program-program Anies Baswedan yang ada di pilkada yang ada di Jakarta. Mana mungkin, sama aja dong ya Ridwan Kamil misalnya ya memberikan statement bahwa ya Jackmania ya Persija ya JIS akan menjadi kandang Persija ya secara permanen misalnya. Mana bisa begitu? Orang-orang di balik ini semua banyak yang tidak suka pada program Anies Baswedan. Sama aja membangun ini ya, mungkin pikirannya sama aja membangun ya karya Anies Baswedan, mungkin seperti itu begitu kan. Janji saya kira jauh dari situ begitu. Coba kita lihat ya apa yang disampaikan oleh ketua Jackmania ini begitu kan. Kalau mau calon gubernur ingat ini kita lihat saja ya, saya tampilkan ya dan kita dengarkan ini. Penting itu masyarakat bola di Jakarta. Gitu loh. Tahu kan, jadi ya udah gitu loh. Kalau salah satu tugas gubernur adalah membahagiakan warganya, dan masyarakat bola di Jakarta itu jumlahnya banyak banget. Jadi kalau bikin Persija juara, kalau bantu Persija ngapa-ngapain, udah pasti akan dicintai oleh warga Jakarta. Itu aja sebetulnya. Warga Jakarta mencinta sepak bola. Ya. Masih berapa persen sih mencinta sepak bola di Jakarta? Belum ada risetnya sih. Oke. Tapi kalau dari follower Instagram sih 3,5 juta ya. Emang dari 3,5 juta itu Bagi Jakarta Bang. Persija berapa sih? Dari hardnya Persija. Kalau dari risetnya harusnya riset itu sih sebetulnya. Coba, ayo analis. Tapi yang jelas bahwa 2018 juara ya dari GBK sampai Monas full orange itu tutup sih. Itu kita nggak ngitungin pakai checker sih berapa. Tapi yang jelas ya karena sepak bola, karena Persija bisa membuat popularitas orang atau siapapun ya juga bisa naik juga gitu loh. Dan ini kan bagus, artinya memang ya udah siapapun nanti yang memang berkontestasi di pilkada Jakarta ini, ya dia harus kasih ide dan gagasan
ini Persija mau lo apain? Karena jujur aja ya, ada dua gubernur yang Kalau Persija mau beli gimana? ya kan terserah tinggal Persijanya mau dibeli apa enggak? Persija mau dibeli apa enggak? Jujur ada dua gubernur yang memang paling mungkin membekas di Persija, bahwa teman-teman Jackmania Persija ada Sutioso sama Pak Anies. Karena Sutioso yang bikin Persija saat itu dari ya Persija 9 tahun 96 dari 97 jadi baru ya. Yep. Jadi tim penuh bintang. Terus kebangkitan Persija lagi, terus di Pak Anies itu ada stadion jadi yang sekarang kita pakai. Jadi ya PR-nya calon gubernur DKI nanti ya harus bisa ngalahin yang kemarin sih sebetulnya, atau minimal nyamain lah apa yang mau dilakukan itu aja. Jadi ya balik lagi, kepentingan Jackmania adalah kepentingan Persija. Jadi tergantung Persijanya mau dibikin seperti apa, mau dibantu seperti apa, ya silakan ke Persija. Yep. Jackmania tinggal ngikut aja bahwa ketika seorang bantu Persija, Lamongan. Jackmania pasti akan support, nggak ada gitu. Jadi silakan, kalau nggak mungkin orang mau bantunya Jackmania dong, enggak lah. Jackmania itu kepentingannya cuma ada buat Persija. Kalau dia mau Iya. Tapi merasa ditunggangin nggak sih dalam kayak gini? Apa? Merasa ditunggangi nggak sih? Kalau merasa ditunggangi sih enggak sih, karena memang artinya gini, bahwa memang sepenting itu loh masyarakat bola, khususnya Jackmania ya. Karena gini, kalau kita bicara orang Jakarta yang paling identik ya pasti Jackmania orang ngomongin, apalagi ngomongin bola, karena ya sekarang betapa seksinya bola kan. Timnas lagi bagus popularitasnya, terus juga bola kita juga lagi oke-okenya, jadi ya memang bola seseksi itu. Justru bagian dari bola inilah yang harus menempatkan diri bahwa kita punya posisi tawar yang bagus untuk kebaikan klub yang kita cintai saat ini. Nah, itu tadi ya perbandingannya begitu kan. Makanya dengan adanya situasi seperti ini jelas ya bahwa saya bukan menyalahkan Ridwan Kamil, tidak begitu kan ya. Artinya tidak memberikan secara spesifik begitu kan ya, bahwa apa yang diterima dan apa actionnya kepada Jackmania. Ya kalau hanya menampung aspirasi, mendengarkan aspirasi itu sudah basi bagi para kalangan politisi begitu kan. Ya anak-anak muda sekarang itu butuh action, bukti nyata di situ begitu kan. Seperti ya Pramono berjanji sudah mempermanenkan di situ begitu. Saya kira Ridwan Kamil ya mana bisa begitu kan. Jauh mereka ya, jauh mereka. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini Jackmania mengatakan gubernur ya baru Jakarta ya harus level Anies Baswedan dan Sutioso. Ini karena mereka punya peran yang sangat-sangat luar biasa di situ begitu kan. Ya artinya apa? Artinya satu, Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, ingin Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus setara dengan lebih dari Sutioso dengan Anies Baswedan. Sutioso dan Anies Baswedan dianggap sebagai backmake ya karena telah mencapai prestasi yang membanggakan The Jackmania dan Jakarta. Ketiga, Diki menantang para cagup dan cawagup Jakarta untuk memberikan gagasan konkret mengenai rencana mereka untuk Persija Jakarta ke depan. Dan itu yang diminta begitu kan. Kalau hanya mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan ini, mendengar itu, ya sudah basi begitu kan. Ketua The Jackmania ya Diki Sumarno memberikan spesifik Gubernur DKI Jakarta selanjutnya, menurutnya gubernur nanti harus selevel dari Sutioso dengan Anies Baswedan. Ada dua gubernur yang bekas ya di Persija. Mereka adalah Sutioso dan Pak Anies Baswedan. Jadi gubernur selanjutnya ya peernya harus bisa mengalahkan atau minimal nyamain dengan yang kemarin. Kira-kira seperti itu begitu kan. Coba dengan Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil ya. RK berjanji buktikan cinta kepada Persita The Jackmania ya bila terpilih. Apa maksudnya? Kalau hanya cinta-cintaan begitu kan, mendengarkan, mencintai, dan ini sudah basi seperti itu Pak ya. Ini sudah basi begitu kan. Saya kira tidak logis lah ya. Mari kita baca ini. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku tak ingin umbar janji Persija dan The Jackmania. Namun ia berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi keduanya jika terpilih jadi gubernur Jakarta. Ya ini kan jelas di situ begitu kan. Artinya bahwa tidak mau berjanji ya kepada Jackmania ini. Tapi pada kenyataannya adalah kalau mereka terpilih akan memberikan dan mendengarkan aspirasi itu begitu kan. Makanya Tang sekarang kok berbeda dengan Pramono di situ. Ya karena tidak mungkin lah Jackmania itu JIS itu dijadikan permanen dari kandang ya Persija jika dibalik ini semua orang-orang yang tidak suka pada Anies Baswedan. Itu aja.
Itu aja Ridwan Kamil, nggak usah sana sini, nggak usah muter-muter begitu kan ya. Itu sudah jelas kok begitu ya. Kita lihat saja ini. RK mengatakan komitmen mencintai Persija dan Jackmania akan dibuktikan jika terpilih. Lah, masa iya begitu kan ya? Masa iya ada orang yang kemudian jatuh cinta begitu kan ya? Saya jatuh cinta kepada Anda ya jika Anda membuktikan ya cintanya kepada saya. Maksudnya apa begitu kan ya? Harus dibuktikan dengan apa begitu? Ada orang ini jatuh cinta misalnya ya. Lalu mengatakan ya saya kan butuh begitu kan mencintai, tapi seolah-olah ya untuk mengungkapkan cintanya itu ya harus dibuktikan dulu begitu kan. Ini tidak begitu, dalam artian bahwa kok dalam nuansa politik sekarang begitu kan, hal-hal seperti itu tidak kena kepada masyarakat. Diambang apa? Omon-omon begitu kan ya, diambang omon-omon begitu kan, karena jauh mereka. Coba kita bayangkan ya, bedakan dengan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pramono. Ini Pramono berjanji akan mempermanenkan JIS sebagai kandang dari Persija Jakarta. Artinya apa? Artinya walaupun JIS ini dibangun Anies Baswedan, dia memberikan secara satset. Jadi secara mutlak, secara secara bukti nyata begitu kan. Ini tidak omon-omon begitu. Ini calon Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan komitmennya kepada Persija Jakarta dan para pendukung setianya, Jackmania. Pramono berjanji akan menjadikan Jakarta International Stadium sebagai kandang ya tetap dari klub yang berjuluk Macan Kemayoran ya apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Lebih lanjut dirinya yang juga merupakan sekretaris kabinet ya Seskap yang mengungkapkan kegembiraan terhadap JIS serta menginginkan stadion yang berkapasitas 80.000 itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penggemar Persija Jakarta. Namun ya, Pramono mengatakan perbaikan harus dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan stadion yang diresmikan oleh kepemimpinan Anies Baswedan. Bahkan ya sebelumnya ya pasangan Pramono Anung ini Rano Karno menjanjikan stadion permanen untuk Persija Jakarta. Hal tersebut ya menuai tanggapan dari Rano Karno karena merasa prihatin dengan nasib klub andalan Jackmania tersebut yang selalu berpindah-pindah kandang saat melakoni laga kompetisi Liga 1 ya. Dirinya mengatakan ya home-base-nya permanen bagi Macan Kemayoran merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dikarenakan salah satu pondasi penting dari dirinya prestasi bagi Persija. Ini kan keren begitu kan. Ini kan bagus begitu kan. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami melihat program yang real. Program yang nyata di situ begitu. Dalam artian bahwa ada hitung-hitungan bahwa Jackmania kalau terpilih Rano Karno ini ya, ini kan home-base-nya menjadi permanen begitu kan. Ini kan keren begitu. Daripada hanya Ridwan Kamil yang menurut saya masih omon-omon begitu kan. Ya, kalau terpilih nanti saya akan mempertimbangkan Persija, akan ini, akan itu, pret. Basi kata-kata seperti itu begitu kan. Ya, makanya kalau ada politisi ya yang mengatakan seperti itu, mau nyalon yang mengatakan seperti itu, udahlah, nggak usah dipercaya. Ya sudah masyarakat sudah banyak korbannya begitu dengan kata-kata akan membangun ini, akan membangun itu, tapi dengan kenyataan aja begitu kan. Ya, saya apresiasi sekali ketika Rano Karno mengatakan home-base-nya Jackmania JIS akan menjadi permanen. Saya apresiasi luar biasa di situ begitu kan. Ya, dalam artian apa? Mereka langsung satset kena. Keputusannya itu bukan ragu-ragu ya. Tapi kalau JIS agak susah sih RK ini begitu. Kenapa? Karena di balik ini semua orang-orang yang tidak suka pada Anies Baswedan, program-programnya ya sama aja, mungkin pikiran mereka sama aja kalau ditempatkan menjadi permanen oleh Persija, maka ini akan seolah-olah yang menjadi sejarah di situ adalah Anies Baswedan. Nah, ini kan pikiran orang-orang terbelakang begitu kan. Ya tidak memikirkan bangsa dan negara. Ini yang kita lihat realitasnya. Dalam hal ini bolehlah siapapun begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya yang paling kena hari ini begitu menurut saya pribadi ya Pramono dan Rano Karno ya ketika mengatakan akan home-base-nya akan menjadi permanen. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.